Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Alfananta Farhan Maulana di Liputan Seputar Skorjo. Baik pemirsa, pada siang hari ini Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema peningkatan pengetahuan tentang tanaman herbal yang bertempat di workshop SMK Ibrahimi 1 Skorjo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Fakultas Ilmu Kesehatan merupakan fakultas yang berada di Universitas Ibrahimi dengan 3 program studi unggulan, yaitu program studi S1 Farmasi, S1 Kebidanan, dan Profesi Kebidanan. Bertepatan pada tanggal 27 Januari tahun 2024, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi, khususnya program studi S1 Farmasi, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat, yakni peningkatan pengetahuan tentang tanaman herbal atau yang biasa kita sebut dengan tanaman obat keluarga atau toga, yang bertempat di ruang workshop SMK Ibrahimi 1 Skorjo. Dalam acara ini dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Ibrahimi 1 Skorjo Ulul Arham Magister Pendidikan, perwakilan OSIS SMK Ibrahimi 1 Skorjo, segenap perwakilan siswa SMK Ibrahimi 1 Skorjo, dan narasumber yang merupakan ahli di bidang farmasi, yakni Apoteker Burhanuddin Gasim Soka Sarjana Farmasi Magister Farmasi. Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kegiatan pengabdian masyarakat dibuka dengan semangat dan guyup. Narasumber Apoteker Burhanuddin Gasim Soka Sarjana Farmasi Magister Farmasi menjelaskan tujuan dari kegiatan ini, yakni pentingnya tanaman herbal bagi kehidupan sehari-hari, dengan diawali oleh moderator Muhammad Wildan Azizi. Pada kegiatan ini, narasumber mengupas tuntas materi yang diberikan kepada para audien, dijelaskan dengan runtut dan detail tentang tanaman toga, fungsi tanaman toga bagi kehidupan sehari-hari, cara penggunaan tanaman toga untuk mengatasi beberapa penyakit gastritis, dan narasumber juga menjelaskan beberapa jenis-jenis tanaman toga untuk mengatasi penyakit gastritis seperti tanaman jahe, kunyit, ginseng, akar kayu manis, pala, temulawak, temu putih, dan beberapa tanaman lainnya. Oke, mungkin adik-adik belum tahu, di situ tadi sudah dibagikan ya leaflet, ada selembar kertas di situ. Gastritis, apa sebenarnya itu gastritis? Mungkin adik-adik juga belum pernah, ada beberapa adik-adik di sini yang belum mengetahui gastritis itu apa. Mungkin kalau kalian sering dengarnya di rumah itu adalah mah, ya, gitu. Sementara gastritisnya ini adalah sakit yang ada di lambungnya. Jadi dia itu sudah radang, sudah luka, makanya jadi penyakit namanya ini gastritis. Nah, apa tujuannya hari ini kita memberikan, saya pribadi memberikan materi tentang ini? Ya, kita mengetahui sendiri kalau misalkan kalian sakit perut atau di lambungnya itu sakit, pasti tidak akan merasa nyaman ya. Dan tujuan akhirnya nanti itu adalah kita akan membuat produk obat-obatan yang bisa menghilangkan sakit dari mah itu sendiri. Atau kalau kalian sering dengar asam lambungku naik sakit gitu ya, mungkin, atau bapak ibunya kalian lah ya, bapak atau adik atau saudaranya kalian, aduh sakit nih, kira-kira apa yang dikasih obat ya, gitu. Daripada kalian beli di apotik gitu misalkan, atau rumah sakit jauh gitu, rumah sakit jauh, apotiknya jauh, kalian bisa bikin sendiri sebenarnya. Dengan apa itu tadi? Dengan toga itu sendiri. Apa itu toga? Toga itu sendiri kalau dilihat dari singkatannya itu adalah tanaman obat keluarga. Jadi misalkan kalau adik-adik nanti pulang ke rumah, contoh kecil yang sering kalian lihat itu adalah adanya tanaman jambu, pohon jambu yang ada di samping atau di depan atau di belakang rumahnya kalian. Misalkan adik atau kakaknya kalian sakit perut, itu pasti diambil, ya kan? Diare misalkan, pasti diambil daun jambunya untuk mengobati itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari toga itu sendiri. Toga itu apa manfaatnya toga? Bagusnya tanaman herbal sama obat-obat kimia yang kalian dapatkan dari rumah sakit atau dari apotik adalah, kalau dari tanaman herbal itu sendiri tidak mengandung bahan-bahan kimia, minim akan resiko, minim akan efek samping. Itu bagusnya kalau misalkan kita menggunakan tanaman-tanaman herbal seperti itu. Harganya lebih terjangkau juga, ya kan? Terus mudah didapatkan. Aduh sakit perut nih, saya sudah pup hari ini selama 5 kali. Di mana ya daun jambu ya?
Atau saya sudah tidak makan nih, udah 4 hari misalkan. Udah 4 hari tidak makan, apa ya kira-kira tanamannya yang bisa meredakan sakit ini? Seperti itu. Oke, apa alasan pemanfaatan toga? Mungkin kalian atau adik-adik belum bisa belum bisa mempraktekkan di sini. Kalau misalkan adik-adik nanti sudah keluar atau sudah ke rumah atau tinggal di kampung halamannya, mungkin bisa mempraktekkan. Ya. Ada beberapa di situ pemanfaatan toga itu sendiri. Yang pertama itu adalah sebagai sarana mendekatkan tanaman obat kepada masyarakat untuk upaya kesehatan mandiri. Jadi kalian tidak perlu repot-repot lagi kalau misalkan sudah mengetahui obatnya ini, tanamannya ini untuk apa. Kalian tidak usah repot-repot lagi beli dengan harga mahal obat-obatan itu. Pergi ke dokter lagi, harus diagnosis lagi, harus periksa-periksa yang cuma ditaruh di telinga sama di gini-giniin aja di di dada, di mana-mana, di punggung atau di kepala gitu, cuma diginiin aja, cuma dikasih harga berapa? 200.000, cuma diginikan saja. Itu bagusnya kalau kalian mengetahui tanaman-tanaman herbal. Yang kedua di situ sebagai pendayagunaan tanaman obat yang dapat diarahkan untuk peningkatan kesehatan atau promotif. Terus yang ketiga di situ ada melestarikan budaya pengobatan tradisional sebagai warisan luhur dengan memanfaatkan tanaman yang berkhasiat. Apalagi kan kita turun temurun ya obat-obatannya, kalau ada yang dari kampung gitu biasanya. Obat ini, tanaman ini untuk apa gitu. Tanaman ini untuk apa? Sudah diturun-turun. Kalau misalkan sekarang zamannya sekarang itu sudah high class modelnya. High class itu dalam artian semuanya berbahan kimia. Di kaum putri sekarang, kaum hawa sekarang itu banyak membeli dengan mengeluarkan uang dengan harga yang mahal untuk membeli skincare. Padahal kalau kalian mengetahui sendiri, serius, bahkan lipstick ada mahasiswanya saya kemarin lagi meneliti tentang lipstick dan membuat skincare untuk memutihkan. Gitu. Ada yang bertanya, kok bapak hitam gitu ya? Kenapa nggak putih? Yang hitam lebih manis katanya, makanya saya tidak gitu. Jadi yang di belakang itu adiknya yang kelihatan ya kamu jangan lihat ke belakang, ya kamu. Jadi jangan minder ya, hitam itu manis. Tuh. Gantengnya itu luar dalam ya. Kalau seperti itu manis itu ya. Ya. Adapun manfaat dari tanaman herbal ini sendiri atau toga yang kita sudah tahu bersama-sama tadi adalah di situ ada pencegahan penyakit juga, ya. Atau mungkin seperti ini misalkan, ini udah musimnya dingin atau musimnya sekarang itu lagi kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, atau musimnya sekarang itu lagi darah tinggi, misalkan gulanya tinggi. Karena banyaknya nikahan gitu, pergi ke nikahan, acara-acara makan kambing terus gitu ya. Ininya saya di belakang apa namanya ini ya? Lehernya saya itu tegang katanya bapak-bapak yang tua di kampung itu seperti itu. Tolong dulu pergi ke apotek dulu, kakak pergi ke apotek dulu beli obat, seperti itu kan. Kalau kalian sudah mengetahui ini, enaknya itu bapak tidak usah pergi beli obat, saya tahu untuk bikin ini sendiri, saya tahu sendiri gitu ya, yang hitam manis. Seperti itu. Untuk menjaga penyakit, terus sebagai upaya untuk promotif juga, untuk meningkatkan derajat kesehatan juga, terus untuk kuratif, penyembuhan penyakit juga. Kita sudah untuk mencegah yang pertama sudah oke, ya. Untuk menjaga kesehatan sudah oke. Terus untuk mencegah penyakit juga, untuk mengobati penyakit itu sendiri. Terus untuk sebagai sarana penghijauan juga. Nah, selain itu ada beberapa juga manfaatnya toga ini sendiri, bisa memperbaiki gizi, ya. Kalau misalkan kalian pernah dengar kata-kata stunting, pernah ya? Stunting itu adalah kekurangan gizi. Kalau kalian di sini makannya enak di pondok gitu ya, dijaga. Kita di sana di NTT, di Papua sana susah sekali, banyak yang kekurangan gizi.
Kalian harus bersyukur sekali ada di pondok sini. Makanya sudah dijaga gitu, ada penyampaian materi tentang kekurangan gizi. Bersyukur sekali. Ya, ini ada beberapa tanaman, beberapa obat yang bisa mengurangi atau bisa meredakan sakit gastritis atau yang kalian sebut sering dengar itu mah atau asam lambungnya itu meningkat. Ini ada beberapa di lembaran yang saya sudah bagikan itu sudah ada ya. Itu ada beberapa di situ ya. Ada jahe, ada kunyit, ada ginseng, terus akar kayu manis, ya. Pala, temulawak, temu putih. Mungkin ada juga teman-teman yang masih asing. Mungkin nanti kita akan mempraktekkan nanti. Mungkin yang sering adik-adik lihat di sini, contohnya mungkin jahe ya, kunyitnya nanti seperti apa, cara penggunaannya, cara bikinnya seperti apa, atau palanya seperti apa, itu kalian nanti kita bisa praktekkan. Tapi belum sekarang itu masih teorinya saja. Oke, bagaimana cara buatnya? Di selembaran yang di belakang mungkin kalian bisa lihat gitu ya. Ya, di selembaran yang di belakang kalian bisa lihat. Jahe di situ dengan nama latinnya di situ Zingiber officinale. Di situ kalian bisa lihat. Terus bagian apa saja yang digunakan? Bagian apa saja yang digunakan di situ? Di situ sudah dilihat ya. Ada rimpang di situ. Kalau misalkan jahe rimpang ya. Gimana cara bikinnya? Biar nanti bisa meredakan sakit ini. Atau misalkan kalian memang ada riwayat penyakit mah, riwayat penyakit gastritis, kalian bisa seduh 2 ruas jahe gitu ya, menjadi minuman. Nah, itu 1 gelas kecil seperti aqua gelas yang ada di mejanya kalian gitu. Terus sampai dengan gadi di situ. Cara pembuatannya seperti apa? Dalam suasana yang penuh interaksi, acara ini dirancang dengan sistem tanya-jawab, memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdialog langsung dengan narasumber. Dalam sesi tanya-jawab, terdapat banyak pertanyaan menarik yang diajukan oleh beberapa peserta. Keberhasilan kegiatan ini juga terlihat dari raut wajah kepuasan para peserta yang mendapat bingkisan door prize dari setiap pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Sebagai tambahan, kegiatan ini juga menampilkan video profil Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi. Video ini bertujuan untuk memperkenalkan fakultas yang menarik kepada para peserta, sehingga dapat lebih dipahami peran dan kontribusi fakultas dalam pengembangan ilmu kesehatan. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi merupakan perguruan tinggi yang berada di dalam naungan salah satu pondok pesantren terbesar di Jawa Timur, yaitu Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, yang sekaligus satu-satunya fakultas ilmu kesehatan yang ada di Kabupaten Situbondo. Kami sangat berbahagia karena kami terpilih sebagai penanya dan kami juga mendapatkan door prize dari narasumber pada sore hari ini tentang pengetahuan tentang tanaman herbal atau toga. Di sini kami pribadi mendapatkan begitu banyak edukasi tentang tanaman-tanaman yang remeh-temeh yang ada di sekitar kita, yang mana tanaman tersebut itu bisa digunakan untuk obat-obatan gastritis, untuk mengurangi efek-efek kimia yang didapat, contohnya yang seperti dijual belikan di warung-warung di kios-kios itu. Seperti di warung-warung itu cukup menimbulkan banyak efek samping, dan solusi dari mengurangi efek samping tersebut yaitu dengan menggunakan obat-obatan herbal atau toga, tanaman obat keluarga. Apoteker Burhanuddin Gasim Soka, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi sebagai narasumber, menyampaikan harapannya untuk menjalin kerjasama lebih lanjut dengan SMK Ibrahimi 1 Sukorejo dan berharap agar kolaborasi ini dapat menciptakan praktik-praktik inovatif dalam pembuatan produk yang memiliki efek terapeutik terhadap pasien atau masyarakat yang menderita penyakit gastritis. Selanjutnya, kegiatan ditutup dengan momen yang penuh kebersamaan, yakni foto bersama antara narasumber dan para peserta. Kegiatan ini tidak hanya meninggalkan kesan positif dalam pengetahuan mengenai tanaman herbal, tetapi juga memperkuat hubungan antara Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi dengan SMK Ibrahimi 1 Sukorejo.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga menjadi bukti nyata dari komitmen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi dalam memberikan edukasi yang bermanfaat kepada masyarakat sehingga menciptakan sinergitas yang bermanfaat dan saling mendukung antara dunia pendidikan dan industri kesehatan. Jadi kita hari ini baru selesai mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ya, kegiatan pengabdian masyarakat ini salah satu aktivitas dosen di setiap semesternya di Fakultas Ilmu Kesehatan tepatnya ya. Di sini untuk menunjang beban kinerja dosen itu sendiri. Dan tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan hal-hal yang positif terhadap masyarakat ya. Terutama di sini tujuannya kita itu adalah SMK 1 Ibrahimi ya. Di sini ada SMK Putra ya tepatnya ya. Kita memberikan materi tentang tanaman obat keluarga atau yang sering kita sebut itu toga ya. Dimana di sini toganya itu sendiri ada beberapa tadi ya, ada bermanfaat untuk menyembuhkan atau menghilangkan rasa sakit terhadap penyakit gastritis gitu ya. Toga ada beberapa toga, contohnya tadi ada jahe, ada kunyit dan lain-lain seperti itu. Ya nanti harapannya outputnya ke depannya itu kita akan praktek bersama-sama bagaimana cara pembuatan produk yang akan memberikan efek terapeutik terhadap pasien-pasien yang berpenyakit gastritis seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.